Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja mandi di kolam, anak kucing kecebur sumur. Kecebur sumur cakep. Yang semangat jawab salam panjang umur. Beli kue talam di Cipanas. Semangat jawab salam, utangnya cepet lunas. Bocah ngutang mulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz wa'lamu anna fikum Rasulullah wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama innama ana rahmatum muhdath. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, kita hormati seluruh tuan-tuan guru kita yang dimuliakan Allah. Terlebih khusus untuk ayahanda Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah Abuya Profesor Dr. Ki Haji Oman Fathur Rahman M.Hum. Kita doakan beliau semoga Allah jaga kesehatannya, Allah panjangkan umurnya, Allah bahagiakan beliau dunia akhirat. Yang mulia ayahanda Mustasyar Yayasan Islam Al-Hamidiyah Ki Haji Dr. Haji Luqman Hakim Saifuddin, matta'anallah bituli hayatihi. Semoga beliau sehat panjang umur, barokah dunia akhirat. Yang mulia ayahanda Ketua Dewan Pembina Yayasan Islam Al-Hamidiyah, ayahanda Bapak Insinyur Haji Muhammad Sucahyo Syekhu dan seluruh para keturunan Al-Mafurlah Tuan Guru Ki Haji Ahmad Syekhu. Kita doakan semoga Allah jaga mereka semua, Allah panjangkan umurnya, bahagia dunia akhirat. Hadir bersama kita wali kelas saya ayahanda Abuya Ki Haji Mahfuz Anwar MA. Ada senior saya, guru saya ayahanda Dr. Ki Haji Abdul Rashid LCMA. Ada senior saya Ki Haji Saiful Anam Rausin MA. Ada Ki Haji Suma, wasilah saya sampai di sini Ustadz Abdul Mun'im, Ustadz Ridwan yang saya muliakan, seluruh ayahanda, seluruh tuan guru, para ustaz bunyai yang punten mohon maaf tidak tersebut namanya. Insyaallah tidak mengurangi hormat takzim saya. Kita doakan semoga semuanya barokah dunia akhirat, panjang umur semuanya. Adik-adik yang berbahagia, santriwan yang ganteng-ganteng, santriwati yang cantik-cantik, udah pada mandi belum? Oh, bau matahari sih. Mudah-mudahan sehat semuanya. Sebenarnya Gus, ini antara mau datang dan nggak datang Pak Kiai. Kalau ngomong hak saya sih saya kagak datang Pak. Sulukul adab aula minamtisalil awamir. Menjalankan adab itu lebih afdal daripada mengerjakan perintah. Ustadz Mun'im, Ustadz Ridwan ke rumah, titah dari pesantren.
Tapi permasalahannya saya dapat ilmu dari sini. Masa saya ngaramin laut? Akhirnya saya pikir nggak usah dah. Tapi ada ilham dari Allah. Niatnya untuk ngasih motivasi kepada adik-adik tercinta. Bismillah, sebagai amanah dari Tuan Guru saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Adik-adikku, abang mau cerita bentaran boleh ya? Di sini doang tausiah gak pakai air ini mah. Udah seret banget malah dah. 28 tahun yang lalu abang di sini. 28 tahun yang lalu abang nginjak ini masjid dulu di atas. Dibimbing, ditempa. Lu ngapa sih bro? Ilaha illallah. Dibimbing, dimotivasi, di tempat digembleng, semua dikerahkan oleh guru-guru kita agar menjadi santri yang terbaik. Maka alhamdulillah, tahadus bi ni'matillah, malam ini Al-Fakir kembali untuk memberikan motivasi kepada adik-adikku tercinta. Mudah-mudahan siapapun antum yang jadi kiai, yang jadi pengusaha, yang jadi pedagang, yang jadi lawyer, yang jadi guru, insya Allah manfaat dunia akhirat. Abang mau ngomong bentaran dulu ya. Ada Betawi di sini? Pantes lemes-lemes banget ya. Jangan salah niat. Kalau kita pesantren, jangan salah niat. Nyantren mau jadi wali, jangan. Nyantren mau jadi kiai, jangan. Bagus-bagus itu tujuannya, memang yang sangat diharapkan oleh Al-Maghfurlah. Tapi kita harus realistis. Takdir manusia di genggaman Allah. Afkaruka akdaruka. Apa yang kau pikirkan, apa yang kau azamkan, apa yang kau niatkan, apa yang kau anggap, itulah takdirmu. Jamaah yang dimuliakan Allah, pesan daripada Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik. Tuh adik, Nabi kagak bilang begini nih, siapa orang yang dikehendaki Allah jadi alim ulama, jadi kiai, jadi ustadz, tidak. Tapi siapa manusia yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, maka baik itu adalah dasar. Apa artinya jadi kiai kalau nggak baik? Sahabat-sahabat di luar sana kejam-kejam, ngundang anu harus narif sekian juta, ngundang anu harus tarif sekian juta. Saya bilang sama mereka, ente mikir kagak sih, Nabi tuh boro-boro dibayar. In ajriya illa Allah, semua upahku Allah. Kalau ente berani naripin tausiah kepada masyarakat, bagaimana ilu mau menyerap kepada mereka kalau ente dagangin ayat-ayat Tuhan? Kalau dikasih terima, kagak dikasih jangan naripin. Rasul ingin dibunuh saudara. Maka ini pesan moralnya, yang terbaik siapapun kita nanti, kita harus jadi orang yang baik. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Orang alim, kiai, syekh, ustaz, ustazah cuma omdo, ngomong doang, tak pandai mengamalkan. Maka sebelum orang yang menyembah berhala, yang murtad, yang tidak menyembah Allah, maka itu ustaz, itu kiai yang diazab duluan oleh malaikat Allah. Na'udzubillah. Apa yang ingin ustaz sampaikan begini, ada 3 orang zaman ustaz, zaman abang nyantren di sini. Ustaz nggak sebut namanya. Kalau KPM, Abuya sekarang KPM masih ada ya? Alhamdulillah. Kalau KPM itu ini 3 dari santriwan pasti langganan ke seluruh pelosok di luar Jakarta, di luar Jabodetabek. Maka yang diutus abang dan 2 teman abang lagi nih. Santriwatinya
mantan abang juga sebenarnya ya. Kayaknya kagak ada yang tahu, cuma Ustadz Saiful Anam doang taunya. Saudara, sampai mana tadi saya lupa? Ya, lemes loh. Nah, ini yang ingin abang sampaikan. Sekitar 2 tahun yang lalu Ustadz main ke salah satu pasar tradisional. Itu temen duet abang yang 3, 2 berarti ya, abang 1 markir itu pasar. Markir tuh perbuatan mulia, pekerjaan halal. Tapi mbok ya menyantren di sini saudara tahunan, keluar sarjana ini ilmunya layan fa ilmu. Yang satu lagi ketika ada kasus situ gintung jebol, dia markir di situ sama dagang ayam. Padahal di pesantren rujukan kita layan fa ilmuhu, ilmunya nggak manfaat. Ini tadi kata guru kita, bukan jadi sekedar orang yang baik. Al-Habib Abu Bakar Al-Adn beliau mengatakan, ayyuhal walad a'tini qalbak usilka rabbak. Wahai ananda, kasih hatimu kepada abah, kasih hatimu kepada ayah, aku akan sampaikan kalian kepada Allah. Permasalahan wusul, permasalahan sukses, kalau masih dibimbing sama seorang kiai, sam'an wa ta'atan, ambil udah. Gak usah banyak-banyak pinter, yang penting barokah saudara. Itu teman Ustadz luar biasa, ranking 1, dakwahnya luar biasa, kitab kodingnya juara 1 di Kabupaten Bogor. Tapi sekarang markir. Emang nggak boleh markir? Bukan masalah nggak bolehnya, dulunya ente santri, kebanggaan Al-Maghfurlah. Kenapa begini? Inilah yang harus diwaspadain adik-adikku sayang. Jangan sampai kita ilmu yang kita gali di sini nggak manfaat. Antum tahu kenapa sejarahnya? Ini ubin yang ada di pesantren nggak ada susu neng, dari subuh air putih aja terus. Ya Allah, makasih ya. Ya. Ustadz kalau syuting minum Ustadz susu, ini air putih doang. Emang nasib Ustadz kali ya. Pak Kiai, Pak Insinyur, ubin kita masih warna merah? Masih ya? Ya Allah. Iya, gue juga tahu. Pertama kali Ustadz nyantren di sini, Ustadz dia semuanya merah, karpet masjid di atas merah semuanya. Tapi kagak ada lambang bantengnya, nggak ada. Dulu partai cuma 3 kan, ya wajar lah yang merah cuma itu doang. Akhirnya Al-Maghfurlah Ki Haji Wahyu Mudrik, itu salah satu orang yang paling dekat dengan Al-Maghfurlah Ki Syekhu, kemana-mana yang nyetirin adalah beliau. Saya tahu ilmu dari situ karena beliau mimpi beliau nasihat dari leluhurnya, pesantrennya, ubinnya semua warna merah, karpetnya warna merah. Apa sebabnya saudara? Pesan moral di situ. Kalau kita ngambil daripada ilmu alwan, maka al-hamrah tadullu ala syaja'ah. Merah itu menunjukkan berani, kuat, yang diinginkan oleh tuan guru kita. Maka santri-santri di sini harus berani dari sisi tabliknya di masyarakat. Nggak boleh kendor, nggak boleh mental tempe, jiwa cengeng, tidak boleh. Tuh dari karpet aja kita udah dapat ilmu saudara. Betapa banyak orang yang rajin ngaji di pesantren ini. Ustadz cuma pengen ngomong, banyak yang lulus tapi nggak lolos. Lulus dapat ijazah, tapi di pesantren tidak manfaat ilmunya. Nggak mau begitu kan sayang? Nggak mau begitu kan bang? Maka jaga al-adab fauqal ilmi. Itu transferan daripada kitab Al-Adab Fiddin Al-Imam Al-Ghazali. Adab itu di atas ilmu segalanya. Boleh Ustaz cerita lagi? Masih ada TV di sini?
Masih. Kalau nonton malam apa? Sampai hari dulu tahadus binikmatillah. Ustadz dulu kamar Ustadz di Sunan Derajat. Tahu sekarang masih ada apa enggak ya guru ya? Masih ya. Kalau Ustadz Saiful Anam Sunan Bonang ya, tukang berantem nih mah. Saudara, malam tuh habis muhadharah jam 10 disetel TV. Orang-orang santri pada nonton TV, Ustadz mah kagak. Ustadz di masjid yang sering menyaksikan itu adalah Tuan Guru Kiai Haji Bandaniji. Masih ada ya? Udah nggak ada ya? Ya. Oh Cianjur, ya Allah. Beliau sering nangkep saya. Lagi sholat tahajud, ngapalin imriti malam minggu di tengah-tengah santri yang lain pada nonton. Ustadz duduk bersimpuh di masjid yang berkah ini ngafalin imriti. Satu-satunya alumnus angkatan 8 yang hafal nazom maksud dan imriti. Alhamdulillah Ustadz. Dulu, sekarang mah udah kagak. Tapi alhamdulillah tadi Ustadz ngikutin semuanya bisa. Wa ayyakuna nafi'an bi ilmihi man ya'tana bi hifzihi wa fahmi. Muallif mendoakan, musannif mendoakan siapa yang hafal imriti dan siapa yang memahami imriti, insyaallah manfaat dunia akhirat. Tadi kata guru kita Abu Yaki Haji Luqman Hakim, Al-Qur'an itu yang berbahasa Arab. Paling tidak imriti itu akan mendorong kita harus memahami bahasa Arab. Ahibbul Arab li salasin, cintailah Arab karena 3. Li'anni Arabi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ini orang Arab. Wal Qur'an Arabi, dan Quran bahasa Arab. Wa kalama ahlil jannati Arabi, dan nanti ucapan peribahasa ahli surga adalah bahasa Arab. Quran bahasa Arab, pengen jadi mufasir, menterjemahkan, pengen baca tafsir. Lah kalau bahasa tafsirnya nggak paham, bahasa Al-Qur'annya nggak paham, bahasa Arabnya nggak paham, mau jadi apa? Kirain susu lekar. Kasih ya bro. Lanjut. Ayo adik-adikku sayang, mumpung masih di sini, ini adalah penjara suci. Gali ilmu sebanyak-banyaknya, insya Allah berkah. Yang kedua, ini motivasi dulu dah ya. Ustadz lulus tahun 99. Kerusuhan tahun 98. Semuanya segala lini kehidupan di negara ini susah, ekonomi terpuruk, semua hancur. Kelar dari pesantren Al-Hamidiyah, Ustadz pengen ke tambak beras Jombang, tapi nggak boleh sama ayahanda karena baru kerusuhan. Akhirnya Ustadz di Man 4 Pondok Pinang. Apakah ilmu Ustadz cukup Ustadz taruh? Apakah abang cukup taruh? Nggak bisa mondok pesantren lagi. Oh tidak, di kampung abang ada Tuan Guru Al-Maghfurlah Kiai Haji Syafi Hazami. Abang ngaji sama beliau 10 tahun. Di situ ada Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Mahid Abdul Fattah yang dulu ngajar di sini juga. Abang ngaji di situ. Jadi keluar pesantren jangan berhenti ngaji. Maka semuanya adik-adikku sayang, keluar dari pesantren nanti jangan lepas ngaji. Boleh berhenti ngaji kalau udah mati. Selama masih hidup terus ngaji. Alhamdulillah masuk Universitas Islam Jakarta, alhamdulillah cum laude. S2 ada apa namanya, beasiswa dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Maftuh Basyuni, Menteri Agama kita. Ribuan mahasiswa dari Mesir, Sudan, Irak dan sebagainya, satu-satunya mahasiswa yang terjaring hingga 25 orang cuma Ustadz doang yang bukan dari lulusan luar negeri tapi mampu bersaing di dalam kancah daripada beasiswa tersebut. S2 alhamdulillah, S3 dan S doger.
S3. Alhamdulillah ada satu perusahaan di mana Ustadz ngajar di situ, ngasih beasiswa Institut Ilmu Al-Quran. Alhamdulillah. Umroh berkali-kali kagak bayar, dibayarin karena pembimbing umrah. Haji bulak-balik dikasih sama jamaah. Itulah berkah kalau ngaji, ilmunya manfaat. Jamaah, sekarang kita ngomong masalah nuzulul Quran. Nuzulul Quran, ayahanda Abu Yaki Haji Luqman Hakim bilang, itu adalah satu momentum untuk membalikkan manusia kepada fitrahnya. Restart namanya. Nuzul artinya turun. Quran ya Quran. Kalau boleh Abu Ya, saya berikan satu sedikit kepada adik-adik. Nuzulul Quran itu diperingati malam 17. Betul? Ini malam berapa nih? Ngelos dikit nggak apa-apa ya. Nuzulul Quran dimanapun diperingati malam 17 Ramadan. Tapi versi Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran malam Lailatul Qadar. Versi hadis sahih, Lailatul Qadar terjadi 10 hari terakhir malam Ramadan. 21, 23, 25, 27, 29, 31. Ada 31? Iya, gua ngetes doang. Tapi kok nuzulul Quran malam 17? Lah kan gak nyambung ini saudara. Makanya kalau adik-adik baca kitab Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, di situ dijelaskan, jadi malam 17 Ramadan dalam satu qil Allah turunkan Al-Quran jumlatan wahidah, sekaligus dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Allah turunkan ke Lauhil Mahfuz, diterima oleh malaikat Jibril jumlatan wahidah sekaligus. Itu terjadinya malam 17 Ramadan. Nih, dari Lauhil Mahfuz, dari malaikat Jibril, dicicil oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kurun waktu 23 tahun, 11 bulan di Mekah, selebihnya di Madinah, dicicil per periodik, per peristiwa. Turun pertama Al-Quran, Iqra, lah ayat pertama itu turun pas Lailatul Qadar, yang ada yang tahu sudah. Maka tidak ada kontradiktif. Sekalipun kalau kita baca kitab Mafatihul Ghaib, rupanya ada seorang mufasir juga mengatakan yang namanya Lailatul Qadar bisa terjadi di pertengahan Ramadan. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar terjadi di awal Ramadan. Yang lebih ekstrim lagi jamaah, Lailatul Qadar bisa terjadi di luar Ramadan. Wallahu a'lam. Yuk kita balik saudara. Al-Quran sebagai pedoman hidup kita harusnya hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ada manusia kerja susah, ekonomi terpuruk, hati galau tingkat kabupaten, kue pancong ada 5. Ya, masih kuat nggak? Kue pancong ada 5, dibungkus sama kain, ngelancong udah lama kawinnya sama orang lain. Sakitnya tuh di sini. Ini yang fakta empiris dulu ya, dah. Yang biasa. Abang boleh curhat? Seminggu yang lalu ada kajian sesama teman-teman artis di Menteng Jakarta Pusat. Di situ ada masih terhitung ya mantan ustadz juga lah, Maudi Ayunda. Sirik banget loh. Gua lupa dah tuh mana tadi ya. Ya, seminggu yang lalu ustadz kajian, ada mantan ustadz Ralin Syah ngomong sama ustadz begini. Tadi siapa sih? Dia nanya, ya, ngomong-ngomong ustadz berarti belum move on dia. Ya,
Ya kan ngomong sama kamu adik abang ya. Ini mah saya anggap nih guru-guru saya kagak ada ini mah. Kalau saya anggap ada, saya sul adab namanya. Kan saya lagi jalanin peran sebagai abang, tularin ilmunya, begitu maksudnya. Jelas? Lanjut. Sampai mana tadi? Iya. Mantan ustadz nanya Nabila Sakib tadi. Kalau ustadz boleh banyak, ceplosan. Ustadz, aku heran dah. Kenapa? Padahal temanku artis, Ustadz. Suaminya pejabat loh. Suaminya pejabat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, harta sejagat. Gak pernah mau main keciputan. Sukanya Amerika Serikat. Gak pernah mau makan donat, sukanya gak pernah mau makan ketupat, sukanya donat. Padahal istrinya udah, tapi hidupnya selalu melarat. Gimana Ustaz? Maka saya bilang sama mantan saya tadi, Ola Ramlan, coba ke dari Majaluh, ilaha illallah. Coba kamu main ke rumah dia, lihat di rumahnya ada baca Quran enggak? Lihat di rumahnya ada sholat enggak? Dia kata begini, betul Ustaz. Berapa kali saya main ke rumah dia di bilangan Pondok Indah, padahal rumahnya megah, semua serba mewah. Saya pengen sholat zohor, minjem mukena kagak punya, sejadah kagak punya, Quran kagak punya. Satu sisi semua harta berlimpah, berarti rumah kaya nggak ada sholat, nggak ada Quran. Oh boleh jadi hidupnya selalu susah. Itulah pesan moral Al-A'raf. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa manusia jauh dari Allah, maka hidupnya pasti susah, ekonomi susah, karir susah, digunting di dalam lipatan, dijegal kawan seiring, bak serigala berbulu domba, dusta, pengen terkenal, nginjek orang lain saudara. Apapun dilakukan yang penting kaya uang setan kita. Ya Allah ya Karim, dia lupa kita ini hamba Allah. Ada Allah yang maha menatap saudara. Rupanya tidur dia di atas hotel bintang 5 tapi nggak pernah tenang. Kenapa? Di bawah ada KPK. Assalamualaikum. Tukang sayur di pasar Beji jam 2 subuh udah ngampar dagangannya. Tukang sayur tidur di atas gerobaknya, pulesan dia daripada tuh orang saudara. Tukang sayur tidur di atas gerobak, di atas sayurnya, saking pulesnya ngiler, dan iler itu jatuh ke bayem, dan bayem yang beli kamu. Ya Allah ya Karim. Berarti uang banyak belum tentu jaminan bahagia. Balik kepada Quran. Assalamualaikum. Boleh Ustaz curhat lagi? Kamu tahu ini apa namanya? Blangkon. Blangkon kayak. Apa namanya bro? Iya gue juga tahu sorban. Imamah. Ya, imah. Ini apa namanya? Tempo hari Ustadz pulang dakwah sekitar seminggu sebelum puasa. Kebetulan sahabat Ustadz yang biasa mobil lagi sakit, kakinya cantengan 7 Rejab belum sembuh. Ustadz 4 acara pada malam tersebut, jalan sendiri. Setengah 2 keluar dari acara, di tengah jalan Ustadz digoda sama kuntil anak. Rambutnya panjang, belakangnya bolong. Lambayannya itu yang bikin gagal fokus. Om, sini om. Dengerin dulu yang namanya, ini Ustadz mau ngomong ya, kenal dong Al-Maghfurlah Kiai Zaiduddin MZ, kenal dong. Beliau itu guru pertamanya adalah kakek saya, tinggal di rumah saya,
Kakek saya bilang, lu kalau dakwah di tengah masyarakat, biar masyarakat pada mikir sambil nyengir tanpa merasa kesindir. Lu paham kagak bokir? Jadi Ustadz ngomongnya begini dah, tuh kita. Nih Ustadz ngomong bercanda tapi pesan moralnya betul. Yang ingin Ustadz sampaikan, Depok ini kan kota besar termasuk. Pesantren mana yang kagak ada di Depok? Semua ada, majlis taklim, majlis zikir, istighosah, ratib, semua ada. Apalagi Jakarta. Sekarang Ustadz mau tanya, di Jakarta maksiat apa yang kagak ada? Cuma tibang, ngerti tibang gak ya? Ya bodo amat ya. Cuma lebih tinggi sedikit taatnya di Jakarta. Laut Ancol itu sekarang udah lebih tinggi daripada daratan Jakarta. Ditiup sama Jibril sekali, Depok melebu juga. Beneran ini kalau Ustadz ngomong bohong sambar geledek bareng-bareng dah. Gue juga ogah air putih sambar geledek. Nih saudara, jadi yang menahan itu musibah. Tsunami masih jauh, gempa jauh dari Depok. Inilah guru-guru kita, paku-paku bumi, pesantren yang ada. Tapi yang Ustadz ingin saya sampaikan, kalau kiai, kalau Ustadz mau balik itu udah digoda yang namanya kuntil anak tadi. Kalau kagak kuat iman, hancur saudara. Ustadz terusin tadi, 1:30 dipanggil sama makhluk gaib. Om, sini om. Ustadz kan ngaji sama guru, jangan suka suuzon sama manusia. Ya Ustadz minggirlah, orang di mobil sendiri. Ustadz buka jendela, wangi banget kayak kuburan baru. Dia kata begini, om, mblaem yuk. Ustadz langsung cari, cek di kamus munjid, kagak ketemu itu. Mboten enten opo maknane mbuh. Akhirnya Ustadz tanya, mblaem apa sih neng? Om pasti bukan orang sini asli nih. Mblaem itu wik. Aduh, kocak wajah. Rupanya bukan kuntil anak, jablay. Lanjut nggak? Udah palang tanggung. Ustadz tanya harganya berapa? Nanya doang. Dia kata begini, om, dari abis menggerib sampai gini hari belum penglaris. Udah buat om 500.000 aja dah. 500.000 langsung Ustadz kasih. Ustadz kagak apa-apain, langsung Ustadz tancap gas, dia nangis. Om pada kemana kadieu? Ya Ustadz mundur lagi. Tar dulu, lu suzon aja sih lu. Neng, ada apa lagi lah? Kapan gope gue udah kasih sama lo? Betul om, tapi kan saya belum kerja. Ini dia nih, jantung Ustadz beledak-beleduk. Bagus Ustadz kuat iman. Coba Pak RT. Ustadz nasehatin tuh jablay boleh nggak? Neng, percuma uang banyak, percuma jual diri, jual lender, nggak berkah. Uang banyak hasil haram kamu kasih anak jadi petaka, kau kasih orang tua jadi musibah, hancur rumah tangga, nanti dikubur diseksa, nanti di akhirat masuk neraka. Tobat neng. Dia kata begini, om kalau ngomong mirip Pak Ustadz dah. Jablay goblok. Emang ini yang di atas kepala gua, emang ini ban Vespa. Nih yang di pundak gua bukan serbet dapur, sorban. Emang kata orang gua Ustadz. Dia kaget. Ya Allah, ini bener Pak Ustadz. Ya ampunin Ustadz, mohon maaf. Begini deh, khusus Ustadz saya kasih gratis. Ini contoh jablay solehah nih. Jadi jablay bisa tabarukan juga. Ustadz ngomong bercanda, dalam dakwah harus ada improvisasi.
Bagaimana komunikatif tadi kata Abu Ya kita. Ini salah satunya, yang penting pesan moralnya kena. Jelas? Jelas? Lanjut. Lanjut. Sekarang ekonomi susah, kehidupan susah, semua susah. Bang, Mbak, lihat dong Masaru Emoto, seorang ilmuwan dari Yokohama, Jepang. Pernah ke Jepang? Perempatan Lebak Siu, ambil kiri terus aja udah. Ini Ustadz ngomong berbasis fakta biar antum tahu, yang non muslim ilmuwan aja masuk Islam karena Quran. Betul? Masaru Emoto meneliti air itu bisa menyerap pesan tergantung yang mesen. Kesimpulannya, air dimasukkan ke dalam kulkas yang di bawah min 5 derajat Celcius. Yang pertama dikatakan you are evil, ente setan. Maka molekul di dalam air berbentuk kepala monster. Yang kedua, air disumpah serapah, this is a war, ini adalah perang. Dimasukkan, diteliti, maka partikel membentuk molekul-molekul yang berbentuk kehancuran setelah perang. Yang ketiga dibacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah Ummul Quran. 114 kitab samawi wa majmu'atu kulliha, himpunan seluruhnya termaktub pada 4 kitab, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Wa majmu'atu ma'anil kutubil arba'ah, dan kesimpulan daripada 4 kitab ini termaktub di dalam Al-Quran. Wa majmu'atu ma'anil Quran fil Fatihah, dan Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat versi Abdullah bin Abbas termaktub di dalam Al-Fatihah. Wa majmu'atu ma'anil Fatihah fil Basmalah, dan Al-Fatihah diringkas lagi adanya pada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulannya Al-Fatihah adalah inti daripada Al-Quran. Itu Masaru Emoto minta tolong sama temannya muslim, tolong bacain Fatihah di ayat ini. Luar biasa, partikel-partikel mineral membentuk molekul 6 bunga yang begitu indah. Maka sebab itu Masaru Emoto masuk Islam dari Quran. Coba lihat Jacques Yves, seorang ahli selam dari Perancis, di lautan Florida. Ketika menyelam di bawah lautan ada air tawar dan air asin, tapi kagak nyatu dan gak larut. Assalamualaikum. Ustadz megang gelas nih ya, Ustadz megang gelas, Ustadz taruh garam sesendok, air mineral setengah gelas, Ustadz aduk, rasanya apa? Sekarang Ustadz tambahin, iya, ilaha illallah. Ini cakep-cakep amat sih santri ya. Ya. Sampai mana tadi? Ya namanya usaha. Ceplosan. Sampai mana? Sampai mana tadi? Sirik banget loh. Asin. Apanya asin, Bu? Air asin, Ustadz masukin teh tawar ke situ, Ustadz aduk, asin juga enggak? Namanya larut, betul? Di dalam lautan Florida dan Antartika itu ada satu air tawar dan air asin, tapi nggak nyatu. Padahal di situ tidak ada barzah, tidak ada penyekat. Lah kok bisa? Nanya kepada temannya muslim, di Quran ada marojal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Allah sengaja lepas air tawar dan air asin, dan di antara tengah-tengahnya itu ada pemisah, la yabghiyan, yang tidak saling melampaui. Dipegang begini kagak ada tembok, kagak ada penghalang, kagak ada kaca. Lah kok bisa masing-masing tawar dan asin? Akhirnya Jacques Yves masuk Islam. Tuh, yang non muslim aja masuk Islam. Maurice Bucaille,
Sampai jam berapa sini ya? Kiai Suma sampai jam berapa ini? Gigi lu gendut, mie sayur. Lu mah enak duduk selonjoran. Gua udah diri patah totot air putih doang lagi. Bercanda. Lanjut nggak apa-apa ya. Mumpung masih seger ya. Besok pada pulang besok? Belum. Selasa. Iyalah. Biar pada akur ya. Ayo lanjut nih. Maurice Bucaille saudara. Seorang ilmuwan dari Perancis, ahli bedah. Itulah dia, dari negaranya diutus sebagai satu fundamental untuk meneliti jenazah Fir'aun. Fir'aun kan matinya tenggelam di Laut Merah. Sampai gini hari jenazahnya masih ada. Kata orang dulu, oh boleh jadi Fir'aun sampai sekarang masih ada. Kenapa? Karena proses dibalsem, dibikin mumi, betul? Tapi mengganjal di hati Maurice Bucaille, profesor ahli bedah. Dia bikin microchip, diteliti dalam tulang daripada tubuh Fir'aun. Di situ ada kandungan garam yang sangat tinggi. Oh itu mah nggak masalah, sepakat tentang fakta empirisnya. Tapi yang nggak masuk akal, adat membalsem dan mumi itu belum ada ketika Fir'aun mati. Ketika adat kebiasaan membalsem, bikin mumi ratusan tahun yang akan datang, berarti jenazah Fir'aun di dalam Laut Merah, siapa yang ngawetin? Oh rupanya ada anak Fir'aun. Main ngawet aja kamu. Lanjut. Contoh, ada orang mati tenggelam di laut. Ya, 3 hari udah kagak berbentuk, palanya hilang, ada yang digigit sama paus kan begitu. Ini sekian lama jenazah Fir'aun ada di dalam Laut Merah. Kenapa bisa abadi? Siapa yang nyelamatin? Ditanya nggak ada jawaban. Dia punya teman seorang profesor muslim. Jangan kaget, di Quran kami udah ada surat Yunus, fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Fir'aun, hari ini kata Allah, aku selamatkan jasadmu untuk pelajaran manusia akan datang. Jadi jenazah Fir'aun lama sekian tahun ada di bawah laut, yang megang adalah Allah. Subhanallah. Masuk Islam Maurice Bucaille, non muslim. Allahu Akbar. William Brown, tahu? Bukan tukang brownies, bukan. Profesor juga, meneliti saudara, yang namanya alam semesta ini, kata Al-Quran bertasbih. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi rabbihim walakin la tafqahuna tasbihahum. Di kata Quran, setiap alam semesta ini berzikir dengan asma Allah, tapi kamu nggak tahu bahasa mereka. Profesor William Brown meneliti ada satu teknologi canggih, dari getaran ultrasonik dirubah menjadi elektrik, apa sih saya lupa deh, pokoknya begini dah, dirubah dari suara menjadi satu peribahasa tulisan. Maka kesimpulannya burung, kesimpulannya hewan, kesimpulannya tumbuhan, dengan microchip yang dibuat William Brown. Di situ berlafazkan Allah, 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 semuanya bertasbih kepada Allah. Akhirnya William Brown masuk Islam. Cukup udah Ustadz dah, kebanyakan ya, karena Ustadz baru ngapalin tadi sore juga. Besok hari Senin di TV One jam 1 Ustadz ulas lagi ya. Tapi lu mah kagak bisa nonton ya, sianan deh lu. Saudara, nih perhatiin. Kalau semua mengakui Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, yang non muslim aja masuk Islam, Irene Handono, biarawati tulen meneliti Quran, masuk Islam. Tidak ada ajaran lagi kecuali Islam yang paripurna.
dan tidak ada alasan lagi hidup kita susah, saudara. Terakhir ayat Quran turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Manusia, hari ini setelah aku sempurnakan bagimu agamamu. Ustaz Saiful Anam, ketika sudah sempurna maka tidak ada kurangnya. Ketika sempurna maka yang ada adalah kurangnya. Itulah akhir zaman. Quran sudah sempurna, yang mengamalkan Quran kal qabid alal jamrah, seperti orang yang memegang bara api. Contoh, kamu suka kue pastel? Contoh, ini mohon maaf ya, contoh Ustadz lempar sama Munirah wajak ngomong loh ya. Contoh nih ya. Munarah Ustadz ngelempar kamu kue pastel, tangkap Munarah, tangkap, karena kue pastel enak, betul. Abang ngelempar ke kamu pisang, enak dimakan, pisang yang enak-enak ditangkap. Tapi suatu saat ada api, bara api, rokok lagi nyala, Ustadz lempar ke Munarah, pegang nih. Ya kalau pastel mah boleh Ustadz, kalau api oga dah. Tuh, nih akhir zaman. Manusia akhir zaman akan melaksanakan ajaran Islam yang enak-enak aja, yang kagak enak dilepehin, sudah. Contohnya, sholat, bayar zakat, nyerempet ke zakat mal. Kalau ada orang punya uang aisyruna mithqalan, 20 miskol, maka wajib bayar zakat rubu'ul usyri, 2,5%. Satu umpamanya segramnya itu 1 juta, maka isyruna miskolan kurang lebih 86 gram, atau ada ulama mengatakan 87,5, katakan 86. Maka antum yang punya uang 86 juta sudah haul setahun, wajiblah bayar 2,5%. Yang biar gampang hitungnya, 100 juta wajib dikeluarkan 2.500.000. Kamu punya uang 1 miliar, setiap tahunnya wajib dikeluarkan 25 juta. 100 miliar terus bergulir. Lah orang-orang kaya ini kalau 100 juta 2,5 juta masih encer. Tapi kalau udah miliar dikeluarkan zakat mal, kagak mau. Nih akhir zaman, berkahnya dicabut sama Allah. Yang enak-enak sholat, nggak ada resikonya sholat. Pergi haji berkali-kali. Bang, lu muslim bukan? Muslim, wajiblah bayar zakat mal. Tapi ogah, inilah yang diperangi oleh Nabi Muhammad, golongan orang-orang yang enggan membayar zakat. Yang kedua, puasa, semua puasa. La ta'kulur riba adhafan, jangan kau makan harta riba. Orang yang suka makan harta riba, kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan uang riba itu seperti orang kesurupan. Abang mau cerita sama kamu, 2017 Ustadz bimbing haji, ada saya tujuh, Pak kelamaan Pak Ustadz, 3 jam lagi, 3 jam, 3 menit, ya, makasih bang ya. Ambil mana tadi? Lo mah gua kan capek sebelumnya. Haji 2017 bimbing haji itu Bu Guru. Besok kita akan ke Madinah. Lah sekian lama, saya nggak sebut nama, sekian lama di Makkah kita bikin tawaf ifadah, tawaf sunnah. Dia nanya begini, Ustaz besok kita ke makam Rasul ya? Iya. Ke makam Nabi? Iya Bu. Kita hajinya udah. Ustaz, Ka'bah yang mana sih? Ya Allah, jelas. Ka'bah sebegitu besar, tidak mau dipandang sama itu manusia. Wah ini kagak beres nih. Akhirnya kita ngomong 4 mata tapi ada saksinya, kan nggak boleh berkholwat.
Rupanya saudara, saya kasih tahu, semua ngelihat begini begitu. Rupanya dia pergi haji pakai harta renten. Tahu renten nggak? Lintah darat apa ya? Riba, ngeminjemin pakai bunga begitu. Jelas? Tuh Quran terbukti saudara. Orang yang suka makan uang riba kayak orang kesurupan. Yang lebih parah lagi sampai rumahnya dipeluk sama ibunya, ibunya didorong. Lu siapa sih? Meluk gua. Sama ibu kandungnya kagak kenal. Terjadi sebulan itu. Allahu Akbar. Sekarang udah taubat, alhamdulillah. Udah wafat almarhumah, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang Ustadz ingin saya sampaikan adalah, adinda santriwan santriwati alhamdulillah, mumpung masih ada di sini, kerahkan tenaga kita, gali ilmu sebanyak-banyaknya di sini. Udah dapat ilmu, yang kedua jaga adab kita, jaga akhlak kita. Ilmu tanpa adab ibarat burung tanpa sayap, dia tidak akan mengantarkan terbang ke mana-mana. Yang terakhir, Ustadz, abang mohon maaf lahir dan batin di depan makam Tuan Guru. Saya berharap ridho beliau, di depan para masyaikh yang mulia. Cuma ananda berharap berkah di tempat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau Ustadz bisa, kenapa kamu kagak bisa? Kalau yang lain bisa keluar negeri sukses sebagai pejabat, kenapa kita nggak bisa? Kita dari tanah, semua dari tanah, semuanya akan kembali kepada tanah, tapi harus bercita-cita langit yang luhur. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ustadz mohon maaf lahir dan batin. Burung iriang burung cendrawasih kurang kompak. Burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian. Cucak ijo cucak rowo, cakep. Lang cucak ijo cucak rowo, jalak suren burung kacer. Itu nama-nama burung. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.